Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Safira Salsabila, biasa dipanggil Taca. NPM saya yaitu 18.182. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Pembahasan yang akan saya ulas kali ini yaitu mengenai kontrak Andersil, studi komparasi sistem hukum Indonesia, dan negara yang menganut common law system atau Anglo-Saxon. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah perbandingan hukum perdata yang saya sendiri berada di kelas B, di bawah bimbingan Ibu Titi Rasuti SHM. Alasan saya mengambil topik ini karena di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang jelas mengenai kontrak underseal atau bila diartikan yaitu kontrak bersegel atau bermaterai. Walaupun belum ada pengaturan yang jelas, namun penerapan kontrak underseal di Indonesia ini sudah cukup dilaksanakan. Bila dicontohkan, kontrak underseal ini telah diterapkan pada pengaturan hibah. Lalu, permasalahan yang saya ambil yaitu bagaimana perbandingan pengaturan kontrak underseal antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara yang menganut common law system atau Anglo-Saxon, sebagaimana pada judul yang telah saya sebutkan tadi. Pembahasan pertama yaitu kontrak underseal berdasarkan sifat dari akta bukan antar pihak menurut negara-negara yang menganut common law system yakni Amerika Serikat, Inggris, Britania Raya, dan lain-lain. Dalam hal hak para pihak tunduk pada pemenuhan semua ketentuan yang dipenuhinya, yang merupakan prasyarat bagi kewajiban pembuat akta. Lalu, untuk sistem hukum Indonesia sendiri, bila kita bandingkan, hak para pihak dalam kontrak bersegel ini atau kontrak underseal memiliki kesamaan dengan ketentuan yang ada pada negara-negara common law di samping. Di dalam ketentuan KUH Perdata di pasal 1870 yang menjelaskan bahwa para pihak yang termuat pada kontrak dinyatakan memiliki kendali penuh terhadap kontrak tersebut, baik itu para pihak yang melakukan kontrak maupun pihak lain yang ditunjuk dalam kontrak. Meskipun pihak lain tersebut merupakan orang asing, namun kekuatannya tetap sama, yaitu orang asing tersebut yang ditunjuk atau disebut dalam kontrak memiliki kekuatan hukum yang sama. Pembahasan kedua yaitu negara India yang menganut sistem hukum Anglo-Amerika berpendapat bahwa kontrak merupakan kewajiban hukum yang dibuat oleh hukum karena suatu janji atau serangkaian janji. Menurut negara India, definisi kontrak dalam istilah kesepakatan tidak akurat karena tidak mencakup tiga jenis utama kontrak yang dijanjikan di bawah materai atau segel. Janji untuk pertimbangan moral dan janji yang diandalkan secara merugikan. Bila melihat dari kacamata sistem hukum Indonesia, dilakukan perbandingan terhadap suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak underseal ini, ataupun kontrak bermaterai atau kontrak bersegel yang berlaku di Indonesia. Perbedaan keduanya, perjanjian dan kontrak di Indonesia berbeda, dimuat menurut Black's Law Dictionary, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Dan definisi perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Di balik perbedaan yang dimaksud, terdapat pula persamaan yang terdapat pada keduanya, yakni terletak pada baik itu perjanjian maupun kontrak, dasar hukumnya keduanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disingkat KUH Perdata. Sebagai contoh, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian atau kontrak sama-sama mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata. Lalu pembahasan yang terakhir, di Maryland, Amerika Serikat, untuk menjadi di bawah segel, kata seal atau yang setara harus dekat dengan tanda tangan. Jika tidak cukup untuk melafalkan bahasa di bawah segel atau under seal di badan kontrak. Bahkan ada beberapa contoh seperti sewa tempat tinggal di Maryland, di mana undang-undang pembatasan adalah 3 tahun terlepas dari apakah kontrak memenuhi persyaratan formal kontrak di bawah materai atau under seal. Apabila dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia, tentu ketentuan di samping serupa dengan ketentuan di Indonesia, di mana pada prakteknya
Kontrak di bawah segel ditandai dengan segel yang berada di dekat tanda tangan per pihak di badan kontrak. Karena segel yang menggunakan lilin pada perjanjian atau kontrak di Indonesia sudah jarang dijumpai, maka segel yang lebih dikenal di Indonesia adalah materai. Jadi kontrak itu, jadi seal atau segel di negara lain itu dikenalnya dengan segel yang dari lilin dibakar lalu nanti bisa menjadi cap agar menjadi suatu keabsahan suatu perjanjian atau kontrak. Nah, namun di Indonesia sendiri prakteknya hal tersebut sudah jarang dijumpai. Maka dari itu pengganti dari seal dari lilin tersebut ialah sebuah materai. Di mana kalian sendiri, kalian semua pasti sering sekali menjumpai kontrak maupun perjanjian di bawahnya itu ketika tanda tangan para pihak selalu ada tanda tangan di atas materai. Nah, materai tersebut diartikan sebagai seal pada kontrak under seal di Indonesia. Nah, maka dari itu kesimpulan dan saran akan terbentuk. Kesimpulan yang saya ambil berdasarkan permasalahan serta pembahasan yang telah diulas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak sekali kesamaan dan penerapan kontrak under seal yang diterapkan di Indonesia dan di negara-negara penganut common law system, baik dari segi pelaksanaannya maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur kontrak under seal. Walaupun di Indonesia belum terdapat pengaturan yang jelas, akan tetapi kontrak under seal ini untuk pelaksanaannya sudah banyak diterapkan. Dan saran yang saya ambil, menurut pendapat saya, sebaiknya di negara Indonesia terdapat suatu aturan yang mengatur mengenai kontrak di bawah segel atau materai, seperti halnya pada negara-negara lain yang pada artikel yang saya buat itu adalah negara penganut common law system atau Anglo-Saxon, agar kejelasan dalam hal pengaturan dan ketentuan mengenai kontrak di bawah segel atau materai menjadi lebih pasti keabsahannya, serta keberlakuannya sesuai dengan asas hukum, yaitu kepastian hukum. Karena apabila peraturan dan ketentuannya dibuat, jika ada sengketa ataupun penyimpangan, sanksi bagi pelanggar menjadi jelas adanya. Nah, teman-teman, mungkin sekian. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.